Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, Miss. How are you? I wonderful. Oke, baik anak-anak. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guru. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Oke. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Oke, seperti biasa kita menggunakan lagu untuk mengabsen ya. Anak-anak harus masih semangat? Tetap semangat. Oke. Kelas 2 mana suaranya? Iya, yo. Tengok kanan dan kirinya. Iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Oke, berarti Bunga nggak berangkat ya? Kemana? Sakit. Oh, Bunga sakit. Oke, anak-anak, karena Bunga sakit, mari kita doakan ya. Semoga Bunga lekas sembuh agar bisa mengikuti pelajaran kita seperti biasa. Sekarang, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Ini. Sebelumnya, kita akan melanjutkan bab 8, hobi jadi prestasi, dengan subbab menyebutkan informasi dalam brosur. Nah, coba anak-anak lihat dulu nih. Ini gambar apa ya? Coba. Sate ayam. Ini gambar apa ya? Bakso Malang. Yang terakhir, gambar apa ini? Ayam goreng. Oke. Anak-anak tahu nggak ini tuh gambar apa sih? Tentang apa sih gambar ini tuh? Brosur makanan. Benar. Di sini adalah brosur tentang makanan. Coba yang pertama dari yang ini, judulnya apa? Bakso Malang. Kalian gambar yang paling menarik dari gambar ini tuh yang mana? Gambar apanya? Makanannya atau gambar baksonya ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa anak-anak? Dimsum ya. Terus apa aja sih yang ada di dalam gambar ini, brosur ini? Ada dimsum original, ada dimsum mentai ya. Kemudian kenapa kok gambar ini tuh dibuat berwarna? Ya, ada warna merah, ada warna kuning, dan dibuat semenarik mungkin. Kenapa? Biar apa? Tahu nggak? Enggak. Oke. Jadi ya, ini dibuat semenarik mungkin karena untuk menarik
banyak orang untuk membeli dimsum mentai. Biar orang-orang pada beli. Ya. Di sini ada keterangan apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Harganya berapa? 15.000. Yang dimsum mentai harganya berapa? Terus kalau mau pesan di mana sih? Ini ada nomor untuk kita memesan dimsum spesial. Iya. Terus dari gambar ini menurut kalian nih anak-anak, gambar mana sih yang paling menarik? Anak-anak suka yang original apa yang mentai? Yang mentai ya. Oke. Nah, masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Ibu mau Nindi. Nindi baca yang nomor 1 Nindi. Tujuan kita apa ya belajar hari ini? Louis peserta menyebutkan ya, jadi tujuan yang pertama adalah agar anak-anak bisa menyebutkan informasi yang ada pada brosur. Seperti yang kita lihat tadi ya, informasi harganya. Kan ada yang 15.000, ada yang 25.000. Terus ada menunya. Menunya apa aja tadi? Ada dimsum original dan dimsum mentai. Terus Aza, yang nomor 2 Aza tolong dibacakan. Melalui kegiatan proyek kelompok, peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan brosur sederhana secara kreatif dan percaya diri dengan bimbingan guru. Ya, baik, terima kasih karena sudah membacakan. Jadi yang kedua kita akan ada proyek, ya. Ibu di sini ada namanya mystery card. Nanti kita akan bersama-sama bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah-masalah atau proyek yang sudah Ibu siapkan di dalam mystery card ini. Ya, jadi yang pertama tujuan kita itu agar anak-anak bisa mengetahui minimal 3 informasi yang ada pada brosur. Dan yang kedua untuk memecahkan proyek yang ada pada mystery card. Oke, selanjutnya Ibu mau salah satu maju. Siapa ya? Rafka maju. Coba sini Rafka. Rafka lihat nomor 1 soalnya apa Rafka? Sebutkan apa judul pada brosur. Nih brosurnya judulnya yang mana? Yang paling besar itu adalah judul. Yang mana Rafka? Apa ini? DB. Jadi judulnya apa? PPDB atau kepanjangannya adalah penerimaan serta didik baru. Ya, terima kasih Rafka. Yang kedua, Ibu mau Mutia. Mutia. Dibaca nomor 2 soalnya apa Mutia? gambar apa yang kalian lihat. Gambar apa yang kamu lihat di dalam brosur ini? Ada gambar apa? Gambar orang atau gambar anak-anak sekolah kayak kalian ya. Terima kasih Mutia. Terus selanjutnya kita jawab bersama-sama. Informasi penting apa yang ada di dalam brosur ini? Informasi apa sih yang ada di dalam brosur ini? Coba
Kalau pendaftaran, iya. Ada yang tahu lagi? Tanggal. Di sini ada jadwal penerimaan atau pendaftaran siswa baru. Ada tanggalnya, ada tanggal verifikasi berkas, ada pengumuman, ada daftar ulang ya. Terus di sini juga ada informasi. Informasi apa ini? Tentang keunggulan sekolah. Terus ada syarat-syarat pendaftarannya juga. Terus, yang selanjutnya, manfaat atau informasi utama apa yang ada pada brosur? Manfaatnya dibikin brosur ini tuh supaya apa sih? Biar orang-orang tuh ngapa sih? Kalau ngelihat brosur ini tertarik. Yang lain? Tertarik untuk apa? Untuk ini brosurnya pendaftaran sekolah. Jadi, untuk apa? Tertarik untuk mendaftar sekolah. Aza kenapa? Enggak. Terus, warna atau bagian yang paling menarik? Warna apa sih? Atau bagian mana sih yang paling menarik untuk dilihat? Anak-anak sekolah. Atau warnanya ini juga warna-warni ya, sehingga menarik perhatian kita. Nah, dalam proyek ini nanti anak-anak diminta untuk mencari informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam proyek. Nanti di dalam proyeknya itu ada pertanyaan, kalian diisi seperti ini. Seperti kalian menjawab pertanyaan atau soal yang ada di dalam lembar proyek atau mystery card. Yang selanjutnya, ini alur kegiatannya. Ya, Ibu sudah bagi kalian sebelumnya, masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya, kelompoknya. Kemudian yang kedua, setiap kelompok memilih mystery card. Nih, Ibu mau perwakilan kelompok memilih. Yuk. Rafka, ya, Arin sama Kalista, sini maju. Maju. Mutia, Aza, ya nggak apa-apa Aza. Pilih. Oke, sekarang silahkan dibuka. Ada apa ya di dalamnya? Ya, dibuka mystery card-nya. Oh, jatuh. Dikeluarin gini, dikeluarin. Ini apa, Bu? Lengket ya. Nah. Terus ini udah dibuka. Ih, enak ya. Nah, ini yang dikerjakan, ini yang untuk ditempel. Ya, Nanti dikerjain. ini tugasnya Rafka. Ya, ini tugasnya Arin. Nah, nanti ditulis kayak gini ya. Ini bisa di sini. Iya, di sini. Ya. Nindi yang nulis, Kalista yang menempel. Di sini ditempel di sini gambarnya kayak gini. Ya, ini contohnya. Jawabannya ini di sini. Iya. Ya. Aduh. Udah? Paham? Mana ininya? Ininya ditempel. Tempel di mana? Ditempel di sini. Contohnya kayak gini. Susunannya nanti kayak gini ya. Supaya Bantuin ya, Mak. menarik. Nanti dibantuin. Ini ada satu lagi. Ini sesuai sama angkanya yang Iya, sesuai. Ini bukanya gini. Diputer. Ya. Bisa? Ini bentuknya seperti ini. Coba kalian amati dulu gambarnya nih, susunannya, ya. Kemudian cara mengerjakannya itu ada bagian yang menuliskan, ya. Tadi Aza, kelompok 1 Aza yang menulis, kelompok 2 yang menulis Arin, kelompok 3 yang menulis Nindi. Sedangkan
Mutia itu menempel, ya, menyusun brosur, Rafka menyusun, kemudian Kalista juga menyusun. Setelah itu nanti kita akan memaparkan hasil dari proyek yang sudah kita buat. Baik anak-anak, waktunya ada 5 menit. Ya, yuk silakan dikerjakan. Ini kalau nggak suka di sini ya, Bu. Ya. Judulnya dulu, mana judulnya nih? Ini judulnya. Judulnya sebelah mana? Contohnya seperti ini. Menempelnya. Nanti ini sebelah sini boleh. Ini sebelah sini. Atau ini sebelah sini, ini nanti sebelah sini boleh. Ya nanti tak Ya. Nah, itu. Atau ini diginiin aja. Nah, gini. Ininya sebelah sini. Ya, ini sebelah sini nih, gini. Bisa. itu kayak gitu. Kayak gini. Aku ininya nggak ada. Nggak apa-apa, ini kalian sesuaikan aja gambarnya. Misal ini di sini, dipepetin sini. Nah, sesuai agar lebih menarik seperti apa. Kalian punya ide seperti apa, gitu. Ya, Ibu, ini bacanya dapur. ya. Nanti setelah kita mengerjakan proyek, nanti Ibu ada permainan. Apa tuh? Ada deh, nanti kita main ya. Sekarang kita kerjakan dulu. Wah, pintar Rafka. Ini ada lagi kan nih loh, masih ada nih. Waktunya. Waktunya 4 menit lagi. Yuk. Sabar aku. Jangan keren. Bu, aku di sini ya, Bu. Boleh. Sini. Ya. Ya. Bisa? Bisa, Bu. Belum ya. Bentar lagi nih. Kalau nggak mau nanti dipotong, nggak Bapak disesuaikan ya. Yang rapih ya, nempelnya. Jem. Bu, kayak gini nggak apa-apa kan, Bu? Bu, ini kasih. Boleh. Bu, ini C. Aku sampai Pegunungan. Bu, ini taruh mana? Nggak cukup. Dipotong. Pintar. Good job. Berlibur. Sudah, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, angkat tangan. Oke, udah ya. Sekarang selanjutnya kita akan memaparkan hasil dari proyek yang sudah kita kerjakan. Sekarang perwakilan kelompok Ibu mau home pimpa. Gunting batu kertas untuk menentukan yang pertama maju. Ya, perwakilan aja, perwakilan. Oh, aja yang mau. Boleh. Mutia duduk dulu. Yuk kita lihat ya. Yang pertama Nindi, yang kedua Aza, yang ketiga kelompok Arin. Sekarang silakan, ayo maju.
kelompok Nindi. Coba anak-anak kita perhatikan ya, kelompoknya Nindi mau memaparkan hasil dari proyek mereka nih. Ini bagian tentang apa? Coba dilihatin. Ini hasil brosur yang dibuat oleh kelompok Kalista. Pegang dulu yang benar. Pegangnya yang benar. Pegang, biar nggak jatuh. Nah, ini ya LKPD-nya. Yuk didengerin. Teman kalian mau memaparkan hasilnya. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Mulai dari Kalista dulu. Coba ditunjukin. Ini teman-teman hasil gimana? Hasil dari brosur yang dibuat oleh Kalista. Bagus tidak? Bagus. Selanjutnya Nindi. Nindi, dibacain. Ini gambar tentang apa sih? Pertanyaan nomor 1 apa, Nindi? Ya. Yang lain harus mendengarkan. Ayo didengerin. Yuk jelajahi Indonesia. Gambar apa yang paling besar? Sebentar. Nomor 1 apa tadi? Judul brosur. Judul brosur, jawaban Nindi apa? Yuk jelajahi Indonesia. Bener nggak? Coba lihat di sini. Judulnya Yuk Jelajahi Indonesia. Bener nggak? Benar. Oke, selanjutnya. Gambar apa yang paling besar pada brosur? Gambar apa yang paling besar pada brosur? Kita lihat jawabannya. Gambar pemandangan pantai. Gambar pemandangan pantai. Bener nggak? Benar, di sini ada gambar pemandangan pantai. Soal nomor 3. Brosur tersebut mengajak kita untuk pergi ke mana? Ke pantai. Gunung. Dan kemana? Ke tempat budaya dan bersejarah. Coba Rafka, dengerin nggak? Nomor 3 katanya Nindi, jawabannya apa? Bersejarah. Emang bersejarah aja? Ini di sini ada 3. Brosur ini mengajak kita pergi kemana? Pegunungan. Ke pantai, ke pegunungan, dan sebentar. Dan ke Budaya. tempat budaya dan bersejarah. Ya, soal nomor 4. Sebutkan satu tempat wisata yang ditampilkan pada brosur pegunungan. Pegunungan. Bener nggak ada gambar pegunungan, Mutia? Benar. Ya, selanjutnya soal nomor 5. Apa tujuan utama brosur tersebut? Mengajak berlibur. Apa? Aza? Soal nomor 5 apa, Aza? Apa tujuan utama brosur tersebut? Jawabannya Nindi apa tadi? Dengerin nggak? Ayo. Oke, jadi kita harus mendengarkan supaya kita tahu apa yang disampaikan oleh teman kita ya. Apa? Coba diulangi. Mengajak apa sih? Mengajak berlibur. Iya, untuk mengajak berlibur. Ya. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Good job. Masih semangat? Kurang semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, ini udah semangat banget, udah di depan ya. Yuk. Sekarang ini tentang apa ya? Tentang apa? Ayo kita lomba menari. Kita dengerin.
nanti ibu tanya random lagi. Kalau kalian nggak bisa jawab, mau diapain nih? Kok maju ke Wah, suruh nari loh nanti ya. Oke, sekarang kita lihat hasil proyek dari kelompoknya Mutia dan Aza. Coba dilihatin Mutia, ini hasil brosur? Iya, hasil brosurnya di sini. Ada orang menari dan dia memenangkan lomba. Iya, sekarang hasil dari yang dikerjakan oleh Aza. Silakan dibacakan. Apa judul brosur tersebut? Lomba menari. Benar? Benar. Selanjutnya. Gambar apa yang ada pada brosur? Gambar Orang apa? sedang menari. Iya, di sini ada gambar orang yang sedang menari. Ya, selanjutnya. Kapan lomba Ih, bagus menari loh. dilaksanakan? Kapan? Minggu, tanggal 20 Juni 2024. Di sini waktunya 20 atau 30? Ini 20 atau 30? Ini tulisannya 20 atau 30? 30. Ya, berarti nanti diperbaiki lagi ya. 2-nya diganti menjadi 3. Soal nomor 4. Di mana lomba menari akan diadakan gedung serbaguna. Serbaguna, bener enggak, Rafka? Apa tadi soalnya? Di mana lomba menari akan diadakan? Coba maju. Mana tulisan gedung serbagunanya? Mana? Mana coba? Kok bisa bilang tergedung? Oh iya, pintar. Terima kasih, Rafka. Soal nomor 5. Apa hadiah yang akan didapatkan oleh pemenang? Apa? Ya, sertifikat dan uang. Ya, hadiahnya adalah apa, Nindi? Sertifikat, piala, dan uang. Kalau di dalam brosur ini, di mana keterangan itu terdapat, informasi itu ada di sebelah mana? Coba maju. Di mana? Pinter, good. Terima kasih Nindi. Jadi di sini ya, hadiah untuk pemenang lombanya ada di sebelah sini. Terima kasih kelompoknya Aza, kasih tepuk tangan. Good job. Sekarang kelompok yang terakhir. Yuk maju. Arin dan Rafka. Wow, nikmat. Kelompok Rafka mendapatkan brosur tentang apa ini di sini? Dapur nikmat ya, temanya tentang makanan. Silahkan Rafka dikasih lihat ke teman-temannya. Coba, bagus ya, bagus, rapih ya, menempelkannya rapi. Tapi coba lihat, di sini ada informasi. Ya, di sini ada informasi, nomor, ada Instagramnya, dan ada tersedia delivery. Coba dengerin Ibu. Biasanya untuk brosur peletakan informasi ini itu ada di bawah. Kalista, ada di mana informasi ini seperti ini? Di bawah. Jadi ini nanti diperbaiki ya. Untuk peletakan informasi seperti ini biasanya di bawah. Ya, setelah judul. Jadi yang pertama judul dulu, gambarnya. Setelah itu apa? Menunya. Ya, kayak gini. Lihat. Seperti ini menunya. Setelah itu baru informasi kontak. Oke, sekarang nggak apa-apa, nanti kita perbaiki ya. Paham?
Paham. Kita dengerin hasil dari kelompok Arin. Apa nama tempat pada brosur jawaban dapur nikmat? Bener nggak jawabannya? Ada di sebelah mana tulisan itu? Depan. Mutia maju. Sebelah mana tulisan itu? Iya, benar. Selanjutnya. Gambar Lihatnya ke makanan. teman-teman. Gambar makanan apa yang ada di brosur? Gambar apa? Ayam geprek. Iya, gambar apa? Ayam geprek. Ayam geprek. Ada di sebelah sini ya, besar sekali gambarnya. Iya, ada sambelnya, ada tomatnya. Terus ada apanya? Timun. Ada apa? Ada selada, ada nasi. Ini iya, dan bawang goreng. Jadi ini adalah geprek paket lengkap. Nah, selanjutnya nomor 3. Apa salah satu menu yang dijual ayam geprek? Ibu mau Aza. Aza maju, tunjukin menu-menunya ada di sebelah mana. Ya, kalau jawaban dari kelompoknya Arin, ini salah satunya adalah ayam geprek. Nih, ada di sebelah sini. Jadi ada ayam geprek, harganya berapa? 18.000. Ada ayam apa ini? Teriyaki, harganya berapa? 20.000. Kemudian Spaghetti carbonara. ada spaghetti, harganya berapa? 22.000. Jadi untuk informasi menu ada di sebelah ini, ada di bawah setelah gambar ayam geprek. Oke, terima kasih Aza. Soal yang terakhir. Bukan, soal nomor 4. Apa makanan dibuat dari bahan segar? Iya. Bahan segar apa enggak? Di sini ada informasinya atau tidak? Di sebelah mana? Ada di atas. Jadi untuk ayam geprek ini terbuat dari bahan segar. Jawabannya iya. Nomor 5. Iya. Apa? Apakah tempat tersebut menyediakan layanan antar Delivery menyediakan atau tidak? Iya. Ia Menyediakan delivery. Ini di sini ya informasinya bahwa untuk menu yang ada di sini dapur nikmat ini ada tersedia delivery. Terima kasih. Sesuai janji ibu, setelah proyek kita akan ada permainan. Masih ingat permainan yang biasa kita pakai? Sekarang silakan maju ke depan. Nama permainannya adalah tepuk gaya. Kalian silakan menyiapkan gaya masing-masing. Nanti kita tepuk gantian. Secara bergantian kita ulangi 2 kali ya. Dari ibu mau dari Mutia. Yuk, yang kedua, lagu kedua baru. Ayo. Lagi. Oke. Dah, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ibu ada satu lagi. Masih ingat tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk 1. Ayo, dung tek dung. 1, dung tek dung. Ya, 2, dung dung tek dung. Ingat? 3, dung dung tek dung dung tek dung dung tek dung. Hafal? Hafal. Oke, kita mulai. Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk 1.
Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, kembali. Sudah, ya udah. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke materi kita. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengerjakan proyek ya. Dari proyek ini kita akan mengambil kesimpulan. Apa aja sih materi yang ada dalam brosur itu? Ya, kita nonton video sebentar. Ini video tentang brosur. Itu adalah brosur. Brosur. Ya, siapa yang pernah lihat brosur? Siapa yang pernah lihat brosur? Tahu bersama-sama. Let's go. Nih, coba perhatiin. Untuk Menurut Mutia, Bahasa Indonesia, Rafka, sama Kalista, diperhatiin nih videonya. suatu masalah yang disusun secara bersistem. Sistem tersebut berupa cetakan yang hanya terdiri dari beberapa halaman yang bisa dilipat tanpa dijilid. Atau mudahnya, brosur adalah selebaran cetakan kertas yang berisi keterangan singkat namun lengkap tentang suatu produk. Ada fungsinya. Beberapa fungsi brosur yang dapat kita ketahui. Dalam buku komunikasi pemasaran melalui desain visual, Maria Fitria mengatakan ada 3 fungsi brosur. Yang pertama, alat informasi. Yang kedua, alat promosi. Dan yang ketiga adalah penunjuk karakter. Ketiganya berhubungan dengan informasi suatu produk atau program yang ingin disampaikan, teman-teman. Ada ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri brosur yang dapat kita ketahui, yaitu memiliki pesan tunggal. Yang kedua, menginformasikan produk. Yang ketiga, hanya sekali diterbitkan. Yang keempat, dibuat semenarik mungkin. Yang kelima, didistribusikan secara tersendiri. Dan yang terakhir, desainnya harus menarik dan isinya harus jelas, teman-teman. Oke, jadi dari informasi ini kita bisa tahu bahwa dari materi brosur ini apa sih? Brosur itu dari video tadi, brosur itu apa? Adalah media promosi yang berbentuk lembaran kertas. Dah, sebentar. Bener nggak dari yang proyek kalian kerjakan tadi, brosur itu selembar kertas yang isinya itu promosi. Bener apa enggak? Coba yang ini tadi promosiin apa? Nari. Lomba menari. Kelompok Rafka promosiin tentang apa? Tentang makanan. Yang ini tentang apa? Tentang yuk jelajah Indonesia. Ya, kemudian untuk lembar tersebut itu berisi tentang informasi tentang produknya. Ya, bahasanya itu biasanya ada gambarnya, ada informasi lengkap. Kayak tadi ada menunya gitu ya. Dan di sini ada ciri-ciri brosur. Coba Kalista, dibaca ciri-ciri yang pertama apa? Desain menarik dan Rafka baca yang ini kedua, yang keras. Rafka, informasi Tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Iya, jadi isinya adalah tentang produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan pada brosur tersebut, ciri-cirinya itu. Terus yang ketiga, Nindi. 1 lembar. Iya, jadi ada yang 1 lembar, ada yang 1 lembar dilipat menjadi 3 ya. Yang kalian pegang itu adalah brosur 1 lembar. Kemudian, Aza dibaca. Ini yang ini. mudah dibawa dan disimpan. Ya, jadi mudah dibawa karena dia ringkas. 1 lembar. Aza baca lagi yang terakhir. Kalimat yang digunakan singkat.
dan jelas. Ya, jadi kalimat yang digunakan dalam brosur itu nggak boleh terlalu panjang, harus singkat namun jelas. Seperti informasi nomor yang bisa dihubungi, ada menu yang terdapat dalam brosur, ya, ada waktu, misal kayak tadi waktu pendaftaran. Selanjutnya, Ibu ada lembar kerja. Kalian kerjakan masing-masing ya. Kalau tadi proyek itu kita kerjakan bersama. Oh iya, sebentar. Ini dikerjakan masing-masing. Oke, udah selesai? Sudah. Kita kumpul ya. Silakan dikumpul, Nak. Kumpul sini. Sudah? Baik, untuk hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang brosur. Terus kita tadi melakukan kegiatan apa, Nak, namanya? Kegiatan proyek. Proyek apa di sini namanya? Pakai mystery card. Terus Ibu mau nanya sih, perasaan kalian ketika melakukan pembelajaran ini bersama Ibu tuh gimana? Ibu mau satu-satu maju. Kalian pilih perasaan kalian bagaimana dalam pembelajaran hari ini. Mulai dari Aza. Mulai dari Aza. Ayo Za, pilih Za. Perasaannya gimana? Semangat. Oke, hebat baca. Hebat, semangatmu membuat belajar jadi menyenangkan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, Mutia. Mutia pilih yang mana? Senang. Wah, kamu merasa senang. Terus semangat belajar ya. Sang semangat ya. Selanjutnya Rafka. Rafka merasa apa nih? Oh, Rafka ngantuk. Oke, besok kita belajar dengan game yang lebih menarik ya. Supaya Rafka lebih semangat. Oke, yuk duduk. Sekarang Arin. Arin, yang mana? Semangat. Hebat, baca. Semangatmu membuat belajar jadi menyenangkan. Terima kasih Arin. Yang selanjutnya Nindi. Nindi ngerasa apa ya perasaannya? Senang. Wah, senang ya kamu terus semangat belajarnya. Yang terakhir Kalista. Kalista merasa apa nih? Senang. Wah, Kalista juga senang. Oke, terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kita tahu bahwa apa? Ada pengertian brosur. Itu adalah lembar promosi. Dia yang memuat informasi tentang produk atau jasa. Juga ada ciri-cirinya ya yang sudah kita paparkan tadi. Terus ke depannya Ibu mau ketika kalian melihat brosur di jalan, dengerin. Brosur itu banyak ya, ada brosur makanan, ada brosur sekolah ya, ada brosur tentang menari lomba ya. Ketika kalian melihat brosur, dibaca supaya kalian bisa mengetahui informasi yang ada pada brosur. Oke anak-anak, kita cukup ya hari ini. Kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau kalian rapihkan alat-alatnya, ya, berkemas-kemas. Sudah? Oke, siapa mau pulang duduk tertib? Tertib. Siapa mau pulang senyum manis? Senyum. Siapa mau pulang? Mari kita lakukan. Duduk tertib, senyum manis, lalu Doa. boleh disiapin doanya. Amin.
inna lafi husri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak boleh pulang. Terima kasih karena telah mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Ya, silahkan pulang. Yuk di bawah, jangan lupa ada yang tertinggal. Itu. Nama ini, Bu.